Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, untuk mengefisienkan waktu, pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen kami, yaitu Pak Sunardi, Eskom MT, atas kesempatan yang telah diberikan untuk membuat video ini. Dalam video kali ini, kami akan membahas bagaimana cara menyimpan dan menampilkan tabel menggunakan framework Laravel. Nah, di sini dengan menggunakan bahasa PHP tentunya ya. Semoga video ini bisa membantu dan memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin tidak apa-apa saya jelaskan terlebih dahulu mengenai video kali ini. Nah, di sini pada pembuatan video kali ini, di sini saya tidak akan mengimplementasikan atau menggunakan template Bootstrap maupun itu menggunakan CSS untuk memperindah sebuah tampilan pada website kita. Nah, dalam tampilan tabel tersebut tidak kita gunakan template Bootstrap maupun CSS ya teman-teman. Di sini saya akan membuat sesederhana mungkin hanya untuk menyimpan dan menampilkan data saja. Fokus saya kali ini hanya menampilkan dan menyimpan saja, itu menggunakan fitur create atau tambah data untuk menyimpan ke dalam database. Nah, dan yang kedua itu adalah menampilkan data yang telah kita tambahkan ke dalam database. Nah, untuk edit dan hapus itu tidak akan saya implementasikan pada video kali ini, karena pada video kali ini kita hanya fokus di menyimpan dan menampilkannya saja. Oke, itu penjelasan singkat dari saya untuk mengenai video kita ke depannya. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja di sini kita akan memulai proyek kita kali ini. Di sini saya akan menggunakan Laravel 10 ya. Di sini kita akan mendownload struktur tabel. Maksudnya di sini bukan struktur tabel tapi struktur folder yang ada di dalam Laravel 10. Oke, di sini saya akan menggunakan from. Oke, di sini kita mengetik Laravel. Oke, di sini kita memilih versi 10. Scroll ke bawah. Nah, ini kita akan copy untuk mendownload dan membuat project Laravel pertama kita. Oke. Kita buka Laragon. Start terminal, install. Nah, di sini saya menggunakan Laragon ya teman-teman untuk mendownload sebuah struktur folder Laravel. Yang menggunakan Excel juga tidak apa-apa, sama kok. Tapi di sini bedanya kita hanya langsung menggunakan server yang namanya Laragon. Kalau yang menggunakan XMPP itu harus mendownload yang namanya Composer. Oke, langsung saja. Terus, nama project kita apa? Misalnya di sini nama project kita itu sekedar tampilan. Oke, kita enter. Dia akan
Oh maaf, kita menggunakan CD di sini. Sebenarnya kita tidak menggunakan CD, teman-teman. Kita harus langsung paste. Dan penamaan project kita itu sekedar tampilan. Oke, kita enter. Nah, di sini akan dia mendownload semua struktur tabel yang ada di dalam Laravel, yaitu versi ini 10. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Mungkin di sini agak lama ya untuk mendownload sebuah struktur folder yang ada di Laravel. Tapi tergantung sih sebuah performa jaringan kita. Jadi kalau performa jaringan kita baik, maka struktur folder yang kita download itu akan lebih cepat downloadnya. Kita tunggu saja.
Nah, di sini sudah terdownload ya struktur folder Laravel kita, itu versi 10. Ini bacanya itu successful. Sini ketika telah terdownload struktur folder kita di dalam Laravel, itu kita arahkan dulu ke project kita yang telah kita buat, yaitu sekadar tampilan. Nah, sini sudah terarah ya. Sini coba kita tes apakah project Laravel kita telah berjalan di device kita. Caranya itu kita tunggu. Nah, di sini linknya. Nah, kita berhasil ya teman-teman, tampilannya itu folder Laravel kita. Untuk menghidupkan foldernya itu saya menggunakan Visual Studio Code. Ini saya close dulu terlebih dahulu. Masuk ke terminal, kita masuk ulang. Nah, di sini saya akan mengarahkan ke Visual Studio Code. Nah, ini adalah sebuah struktur folder Laravel kita yang telah kita download tadi. Nah, terkait dengan menyimpan dan menampilkan itu terkait dengan tabel ya teman-teman, yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Seperti ketika kita membutuhkan tabel, pastinya ada penyimpanan, yaitu yang namanya database. Tapi di sini terlebih dahulu, pertama-tama kita membuat database-nya dulu di bagian environment. Nah, ketika kita membuat sebuah database di environment itu, di sini secara defaultnya itu dia terbaca atau tertulis di sini itu Laravel. Nah, di sini kan kita, nah di sini akan kita ubah nantinya sesuai database yang telah kita buat nantinya ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke Laragon, masuk ke database. Nah, di sini kita akan membuat sebuah database-nya. Ini mungkin di sini saya akan membuat penamaan database-nya itu KDR tampilan misalnya. Graph. Nah, ini adalah database kita. Kita salin saja dan simpan di sini. Nah, setelah kita mengatur database-nya, maka kita harus membuat struktur tabelnya, yaitu struktur tabelnya itu yang ada dalam database. Itu di dalam database itu ada yang namanya migration. Dan di sini terdapat struktur tabel ya. Itu kelebihan dari Laravel itu telah dibuatkan untuk tabel user. Nah, tabel user ini bertujuan nantinya ketika kita membuat project besar itu kita dibuatkan tabel user atau tabel key-nya nanti atau registernya nanti. Tapi di sini tidak kita akan bahas. Nah, di sini kita membuat struktur tabel terlebih dahulu. Misalnya di sini saya akan membuat terkait dengan peminjaman. Seperti saya membuat tabel yaitu peminjaman. Tapi di sini
kita input ya teman-teman, kita sekaligus membuat modelnya dan membuat migration-nya. Oke. Di dalam sebuah app itu terdapat model. Nah, di sini kita akan membuat sekaligus model dan migration-nya. Di sini model bertujuan untuk berinteraksi antara model dan controller. Nah, dan model di sini akan dia panggil file-file yang ada dalam struktur tabel yang telah kita buat nantinya. Oke. Mungkin dari situ kita paham ya guys ya. Oke, di sini kita membuat migration-nya terlebih dahulu. Kita membuka terminalnya. Oke, di sini kita ketik php artisan make itu model. Nah, di sini nama modelnya apa? Di sini saya memberikan penamaan modelnya itu peminjaman. Nah, di sini ketika kita mau membuat model bersamaan dengan migration, maka kita menambahkan strip in. Otomatis dia akan membuat file yang namanya peminjaman dan beserta migrator peminjaman. Bentar. Sorry, di sini ada salah ketik. Sini ya. Sorry. Ini harusnya oke. Kita enter. Sukses. Ya, dia sukses ya teman-teman. Kita telah dibuatkan model beserta migration dan successful. Oke, di sini kita dapat melihat di migration ini itu telah tertambah itu struktur tabel itu peminjaman, sedangkan di sini di model itu telah tertambah juga yang namanya file peminjaman. Oke, di sini hebatnya Laravel teman-teman, sudah kita buatkan struktur codingan dasarnya. Di sini juga kita dapat melihat struktur codingan dasarnya. Otomatis ya teman-teman, itu adalah kelebihan dari framework Laravel. Oke, langsung saja kita membuat struktur tabelnya. Itu ini adalah nama tabelnya. Di sini kita membuat filenya. Caranya itu misalnya di sini tipe datanya apa? Misalnya string. Ini misalnya filenya di sini saya namakan di sini nama peminjam, nama peminjam. Di sini kita copy saja ya teman-teman supaya cepat untuk mengefisienkan waktu juga. Nah, di sini apa yang dia pinjam itu misalnya buku. Judul buku. Di sini sekali lagi tipenya adalah string, sudah benar. Misalnya di sini tanggal pinjamnya. Ini pastinya tipenya adalah letter. Dan di sini misalnya tanggal kembali. Oke. Di sini data juga. Nah, di sini kita membuat sebuah lab.
Terus ini keterangan misalnya. Nah, kita membuat sebuah index juga. Oke, di sini telah kita berhasil teman-teman membuat sebuah file tabel peminjaman. Oke, setelah kita membuat sebuah struktur file yang ada dalam tabel peminjaman untuk interaksi antara model, makanya kita harus panggil file-file ini supaya ada interaksi antara model dan kontrolnya nanti. Caranya itu ini saya mendeklarasikan ya teman-teman, namanya variabel boleh ini kita panggil filenya ya teman-teman. Kita copy saja untuk mengantisipasi error. Oke, setelah kita berhasil memindahkan sebuah file antara migration dan modelnya, supaya di model ini ada interaksi di controllernya nanti. Oke, setelah itu kita terlebih dahulu memasukkan semua struktur tabel ini ke dalam database. Oke, caranya nah di sini ketika kita enter itu di sini fungsinya untuk generate sebuah struktur tabel yang telah kita buat. Kita enter sini successful. Nah di sini kita dapat melihat database kita pastinya telah tertambah atau masuk ke dalam database kita ini, itu SKDR tampilan. Nah di sini kita dapat melihat
yaitu tabel yang telah kita buat tadi dan file-filenya. Sudah tampil ya teman-teman. Kita berhasil membuat tabel peminjaman beserta file-filenya. Oke, setelah itu selanjutnya kita membuat controllernya. Di sini kita masuk ke app dan masuk ke http. Di sini ada yang namanya controller dan kita akan membuat file yang namanya peminjaman controller. Di sini saya akan menggunakan terminal. Di sini nama filenya itu apa gitu. Misalnya di sini saya memberikan penamaan filenya itu peminjaman controller. Ini ketika kita enter maka dia akan membuat sebuah file yang namanya peminjaman controller. Enter. Ini setelah kita dibuatkan info successful, ini kita dapat melihat bahwa kita telah dibuatkan peminjaman file yang namanya peminjaman controller beserta dasar codingannya. Nah, untuk menghubungkan sebuah model dengan controller, maka di sini kita akan memanggil direktorinya terlebih dahulu atau kelasnya ya. Caranya yaitu ini, oke. Del ini model. Oke, di sini kita telah berhasil memanggil directory untuk menyambungkan atau menghubungkan sebuah model dengan controllernya. Selanjutnya kita membuat sebuah fungsi. Caranya itu ini saya memberikan fungsi atau penamaan fungsinya itu yang namanya index. Yes. Di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel yang namanya peminjaman. Di sini dalam isi variabel peminjaman itu saya memberikan kelas dari peminjaman yang ada di model. Berarti kelas ini atau kelas ini yang ada di dalam peminjaman akan diberikan nilainya ke sini yang telah kita buat variabel yaitu peminjaman dengan menerapkan al. Selanjutnya kita kembalikan nilainya betul kemana, itu di folder view. Ini sama dengan di sini, berarti di sini teman-teman, artinya di folder view itu ada yang namanya folder lagi.
itu peminjaman. Tapi belum kita bikin ya teman-teman, nanti kita bikin di dalam folder view. Sorry. Index. Di sini maksudnya di dalam folder peminjaman ada terdapat file yang namanya index. Ini kita compact. Dan di sini itu peminjaman. Oke, maksudnya kita compact semua isi dari peminjaman ke file index. Oke, itu adalah fungsi dari indeksnya. Sekarang kita membuat fungsi create-nya atau tambahnya supaya kita bisa menambah dan menyimpan data kita nantinya, dan beserta menampilkan itu dengan cara membuat fungsi yang namanya index. Oke. Di sini di sini kita mengambilkan langsung nilainya ke dalam folder video. Ini peminjaman. Di sini oke. Kita membuat sebuah fungsi untuk memvalidasi datanya nanti ketika kita menambahkan. Misalnya di sini penamaan fungsinya itu saya beri nama store. Oke, di sini kita mendeklarasikan ya teman-teman variabelnya terlebih dahulu. Itu oke. Ini oke, di sini. Nah, di sini kita akan memanggil sebuah filenya ya teman-teman. Ini untuk memvalidasi data yang telah kita input nantinya.
Pinjam ini. Ini tidak saling saja. Kita sesuaikan dengan nama filenya ya. Di buku di sini keret, ini yang ketiga adalah tanggal pinjam. Ini reference, kita taruh or data. Tanggal kembali di sini. Keterangan keterangan oke. Nah, setelah kita melalui validasi nantinya, yaitu data yang telah kita input, maka dia akan memasukkan datanya ke dalam kelas, yaitu yang namanya peminjaman. Peminjaman sini. Oh, di sini maaf ya teman-teman, kita harus request di sini karena kita memvalidasi sebuah data. Variabel yang kita deklarasikan tadi itu request. Oke, di sini request only. Di sini
Nah, di dalam sini kita hanya memanggil file yang ada di dalam kelas pinjaman, yaitu di sini. Oke, kita paste. Oke, setelah memasukkan sebuah file inputan yang telah kita input di dalam create-nya nanti, maka dia akan kembali ke halaman pertamanya, yaitu halaman utamanya. Dan ketika dia telah berhasil memasukkan data ke dalam database, maka dia akan mempunyai keterangan bahwa data telah berhasil disimpan. Caranya itu kita redirect. Caranya itu redirect. Sini kita redirectnya kemana gitu. Caranya yaitu pakai route. Nah, ketika dia telah berhasil menginput data, maka dia akan kembali ke dalam tampilan utamanya, ke dashboard utamanya lah. Aman. Index. Ini dia akan menampilkan pesan juga ketika datanya telah berhasil disimpan. Oke, sini jangan lupa titik koma. Oke, finish untuk controllernya. Ini setelah kita mengatur controllernya,
Maka selanjutnya kita membuat sebuah folder yang di view. Kita masuk ke result. Di sini terdapat folder view. Dan di sini kita akan membuat sebuah folder yang namanya peminjaman. Peminjaman. Di dalam folder peminjaman itu terdapat dua file ya teman-teman, yaitu create dan index. Dan indeksnya itu untuk menampilkan data peminjam, sedangkan create itu untuk menambah data peminjam. Oke, makanya kita membuat dua struktur file. Pertama itu index, oke. Ini kita buat lagi index dot dan di sini saya menggunakan sistem extend ya teman-teman. Extend tersebut di sini adalah sebuah keturunan atau sebuah pewarisan ya teman-teman. Extend. Di sini saya membuat folder lagi itu untuk dashboard utamanya lah, untuk mengatur tampilannya nanti, tampilan awalnya. Layout. Di sini dalam layout saya membuat file yang namanya itu app.trace.php. Sini untuk mengatur sebuah tampilannya. Dan di sini dulu saya atur tampilan awalnya itu menggunakan sistem extend atau sistem pewarisan. Oke, di sini mengatur detailnya terlebih dahulu. Oke, di sini misalnya di sini adalah judulnya peminjaman perpustakaan. Oke. Oke. Di sini dalam body kita taruh judul lah. Satu. Di sini namanya peminjaman perpustakaan. Maka ini akan tampil terlebih dahulu ketika kita akses tampilan kita nantinya. Kita tambah
Nah, di sini di dalam nav saya akan membuat sebuah link. Ketika kita menekan link tersebut, maka akan diarahkan, apakah diarahkan ke tampilan ataupun diarahkan ke grafnya atau tambah datanya. Oke, saya akan membuatnya. Oke. Pinjaman indeks. Oke. Oh, jangan lupa taruh tanda petik karena dia string. Oke. Ini sini penamaan linknya itu saya beri nama dapat pinjaman Oke, di sini mungkin tidak apa-apa saya salin terlebih dahulu untuk mempercepat dan mengefisienkan waktu juga. Ya, kita lihat penamaan linknya yaitu tanda pinjaman. Oke, di sini kita buat mainnya. Di sini kita buat konten. Oke, di sini kita buat footernya ya teman-teman. Ini oke, di sini saya membuat footernya. Misalnya saya memberikan penamaan footernya itu ini saya. Oke, 8 serial dan oke, di sini selesai ya teman-teman untuk sekedar tampilannya. Oke, di sini kita beralih ke folder peminjaman. Kita bangun folder indeksnya terlebih dahulu. Indeksnya ini akan menampilkan tabelnya. Berarti kita menggunakan extendnya ke app blade.php. Caranya yaitu
kita ketik extend. Dan di sini kita arahkan ke app.let, itu berada di folder layout. out.app. Oke, di sini sudah terarah. Install. Di sini tagnya itu oke, kita langsung dulu teman-teman. Di sini kita membuat haluannya. Nama haluan di sini misalnya peminjaman daftar peminjaman, dan di sini kita membuat linknya lagi ya teman-teman, dengan menggunakan array dengan array kita arahkan ke route. Nah, di sini kita harus membangun sectionnya dulu ya teman-teman. Kemudian di sini kita bangun fiturnya. Sini fiturnya itu daftar peminjaman. Sini section, di sini kita konten, dan sini kita lanjut yaitu pinjaman grade. Lalu tanda petik, ini
saja kita titik 2. Di sini nama linknya itu daftar perencanaan. Oke, di sini kita dan di sini kita menampilkan tabelnya ya teman-teman. Fokus untuk menampilkan tabelnya. Seperti kita atur tabelnya terlebih dahulu. Ini tabel itu bordernya misalnya saya beri 1 saja. Ini sel linknya itu saya beri kira-kira 5 ya. Dan di sini sel ini itu saya beri itu 0. Oke, di sini kita buat tabel kurungnya. Nah, di dalam tabel itu ada yang namanya date. Di dalam date ada yang namanya TR. Nah, di dalam TR untuk membangun sebuah filmnya itu ada yang namanya TH. Ini TH. Misalnya di sini ID. Nah, di sini tidak salin untuk mempercepat. Ya. Oke, di sini kita beri nama peminjam. Di sini kita beri nama judul buku. Kita beri nama tanggal pinjam. Ini kita beri nama tanggal kembali. Oke, satu lagi yaitu keterangan ya teman-teman. Keterangan. Oke. Di sini kita membuat body. Body. Di sini kita membuat
TR nih teman-teman. Di dalam TR itu ada yang namanya TD, dan TD ini akan memanggil sebuah field yang ada di dalam struktur model kita. Oke, di sini untuk mengaturnya terlebih dahulu kita ada yang namanya for age. Di sini for age kita kan tadi mendeklarasikan sebuah controller yang namanya peminjaman di sini di dalam fungsi index. Maka kita panggil ini karena kita tadi mengisikan kelasnya peminjaman, mengalihkan ke variabel ini semua datanya ke sini. Sekarang kita tulis variabel tersebut itu pinjaman. Nah, di sini kita aliaskan. Misalnya di sini kita aliaskan itu di sini kita deklarasikan tadi. Oke, kita deklarasikan yang namanya item. Nah, kita tidak menggunakan ini lagi, tapi kita menggunakan variabel item lagi karena kita mengaliaskan di sini. Seperti di TD kita manggil item. Di sini dan ID kita sesuaikan nama filenya ya. Ini nama peminjam, kita antisipasi dulu peminjam coba. Ini itu judul buku, ini tanggal kembali, tanggal pinjam. Oke, di sini
tanggal kembali. Di sini keterangan. Nah, setelah kita memanggil sebuah untuk filenya, supaya inputan kita nanti itu bisa terulang-ulang. Misalnya kita input satu, nah di bagian satu itu kita input kedua kalinya untuk menggunakan fungsi for each. Ini kita tutup fungsi for each dengan cara yang di sini. Ada ya teman-teman, harusnya kita sini kita tutupnya, dan di sini kita tutup dan seksinya. Dan sudah kita atur untuk penampilan tabelnya. Kita periksa dulu apakah sudah benar-benar selesai. Oke, sudah teman-teman, kita bangun untuk form penginputannya. Oke, kita salin ini saja. Oke, cepat. Oke, di sini kita salin, ini kita ubah. Nah, di sini ada salin ya guys ya. Kita belum taruhin, kita ketik. Tambah peminjam. Sini kita membuat A2 lagi. A2. Dan di sini kita memberi nama tambah peminjam. Oke, di sini kita membuat sebuah formnya. Form action 9. Peminjaman ke di sini method
dengan post. Ini ada yang salah ya guys ya. Ini terus oke, ini kita buat di sini kita buat penutupan formnya ini. Dan form kita buat label. Nah, di sini kita membuat labelnya, nama labelnya itu nama jam. Ini kita buat garis baru. Oh, pastinya kita membuat paragraf ya teman-teman. Jangan lupa. Dan di sini juga untuk membuat paragraf. Nah, di sini kita membuat TP-nya itu apa? Itu TP-nya itu input. TP-nya adalah teks. Dan di sini namanya adalah misalnya nama pinjam sesuai dengan filmnya teman-teman.
nama peminjam. Di sini surat. Oke, kita copy saja ya teman-teman supaya cepat. Hanya di sini nama labelnya yaitu, misalnya di sini nama labelnya judul buku. Ini namanya itu judul buku. Buku tipenya adalah teks, sudah benar. Ini penamaannya itu tanggal peminjaman. Ini coba kita lihat ini tanggal pinjam. Tanggal pinjam. Di sini tipenya itu adalah data. Di sini juga data karena dia berupa tanggal. Ini tanggal kembali. Ini apa? Oke, betul. Kita tanggal kembali sini. Tanggal kembali di sini kita hapus referensinya, dan di sini kita memberikan sebuah keterangan. Dan di sini kita hapus. Ini menggunakan text area. Ini namanya adalah keterangan ini kita tutup dengan text area. Dan di sini terakhir itu kita membuat button submit-nya. Itu kita membuat paragraf. Di sini kita buat label button. Oke, di dalam button itu tujuannya adalah submit. Di sini kita beri nama buttonnya adalah simpan. Kita tutup dengan button.
Oke, kita tutup dengan M. Kita lihat M. Dan Oke, kita membuat sebuah submit. Dan terakhir kita memanggil sebuah folder yang kita bangun tadi, itu baik itu view, controllernya maupun modelnya, itu dengan memanggil di root-nya, itu yang berada di web app. Ini kita memanggil direktorinya. Mungkin kita bisa hapus ini saja. Oke, di sini kita panggil direktorinya. Caranya yaitu oke, ini app dan di sini zaman controller. Oke, jangan lupa titik koma. Di sini kita memanggil dengan route dengan metode get, karena untuk mengirim, get untuk mengirim itu kita peruntukkan ke tampilannya ya guys ya. Ini get, ini sini zaman ini kita panggil kelas controllernya, yaitu pinjaman yang controller itu kelas yaitu yang namanya index yang telah kita buat. Index sini semuanya adalah pinjaman index. Oke, mungkin di sini saya saja teman-teman untuk mempercepat dan mengefisienkan waktu tentunya. Ini juga di sini kita tambah di sini sorry teman-teman, kita memakai ini dia. Ini ya, di sini kelasnya itu set. Ini namanya adalah set. Di sini juga
kita tambah itu store. Terus yang telah kita bikin itu adalah yang namanya store. Ini juga store. Oke, telah kita berhasil teman-teman membuat struktur tampilan yaitu tabel peminjaman di dalam struktur folder Laravel. Nah, sudah tampil ya teman-teman. Kalau kita klik, seharusnya dia kosong. Ya, dia kosong di sini ya teman-teman. Karena kita belum panggil URL dari keseluruhan dari pemanggilan struktur folder yang telah kita buat tadi. Nah, cara memanggilnya itu kita pergi ke cloud di dalam web. Nah, di sini kita panggil peminjaman. Dan di sini kita panggil di sini. Nah, sudah tampil teman-teman tabelnya. Dan di sini adalah sebuah footer yang telah saya buat tadi, yaitu di app.php di folder layout. Ya. Oke, sudah tampil teman-teman. Ini adalah tampilan dari tabelnya, dan ini adalah sebuah form untuk menginput ke dalam database-nya. Oke, coba kita coba form yang telah kita buat tadi, itu tambah data. Nah, di sini kita akan memasukkan data kita ke dalam database. Jadi kita beri nama yaitu misalnya Ajox. Nah, di sini misalnya judul buku yaitu novel Naruto. Ini misalnya hari ini tanggal pinjam dan tanggal kembali, misalnya tanggal 31, dan keterangan peminjaman misalnya kita di sini membuat keterangan kita simpan. Nah, berhasil ya teman-teman untuk menyimpan sebuah data yang bernama Ajox ke dalam sebuah database. Coba kita periksa tabel peminjaman yang telah kita buat tadi, apakah nama Ajox telah terbuat di sana atau terinput di dalam database kita. Jadi kita periksa di sini peminjaman. Telah terinput ya teman-teman. Berarti di sini dalam kesimpulan pada video kali ini telah kita berhasil yaitu menampilkan dan menyimpannya itu melalui yaitu database dengan melalui PHP-Admin. Ini kita dapat menampilkan sebuah tabel dan menyimpan data kita ke dalam tabel tersebut. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan mohon juga dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa dan tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Dan jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.